Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Rahasia Pesugihan Juragan Sapi, Kisah Mistis yang Mencekam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Pada tahun 2009, di sebuah desa di pedalaman Jawa, ada seorang pria bernama Raden Putro. Dia terkenal sebagai pengusaha ternak sapi terbesar di daerahnya. Setiap hari, desanya ramai dengan suara sapi yang meringkik dari kandang-kandang besar milik Raden Putro. Semua orang di desa tahu bahwa Raden Putro adalah orang kaya raya. Namun tak banyak yang tahu bagaimana dia bisa mencapai kekayaannya begitu cepat. Raden Putro memiliki 5 karyawan dan 1 asisten rumah tangga. Mereka bekerja keras dari pagi hingga larut malam, namun upah yang diberikan Raden Putro selalu jauh dari kata layak. Pria itu pelit luar biasa. Para karyawannya sering mengeluh, tapi tidak ada yang berani berbicara langsung. Mereka tahu sifat keras kepala Raden Putro. Sekali saja ada yang menentangnya, bisa-bisa langsung dipecat tanpa pesangon. Jadi, ini upah untuk minggu ini, Raden? Tanya Parto, salah satu karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun di peternakan itu. Wajahnya letih, namun dia tetap menunggu dengan harap-harap cemas. Raden Putro hanya melirik sebentar, lalu mengeluarkan amplop tipis dari laci mejanya. Ambil, jangan banyak tanya, itu sudah lebih dari cukup. Parto membuka amplopnya, wajahnya berubah masam. Uangnya jauh di bawah yang seharusnya. Namun sebelum dia bisa mengeluh, Raden Putro melanjutkan, "Kalau kau merasa tak puas, masih banyak yang mau kerja di sini. Aku tak butuh yang banyak protes." Dengan berat hati, Parto pergi tanpa berkata apa-apa. Di luar, dia bertemu dengan karyawan lainnya, Joko dan Slamet, yang juga memegang amplop tipis di tangan mereka. "Kurang lagi?" tanya Joko dengan senyum pahit. "Kurang terus," jawab Parto pelan. Mereka bertiga berjalan pulang dengan langkah lesu. Tak ada yang berani berbuat apa-apa. Raden Putro tak pernah memberi ruang untuk perdebatan. Namun, di balik kekayaan dan kejayaan Raden Putro, ada bisik-bisik yang beredar di kalangan warga desa. Konon, Raden Putro tidak hanya mengandalkan usaha biasa untuk menjadi kaya raya. Banyak yang percaya bahwa dia memiliki perjanjian gelap dengan makhluk halus, sebuah pesugihan yang membuat peternakan sapinya selalu berkembang pesat, sementara banyak peternak lain justru merugi. Warga sering mendengar suara-suara aneh dari arah kandang sapi di tengah malam. Suara seperti langkah kaki besar yang menyeret di atas tanah. Suara sapi meringkik dengan nada ketakutan. Dan kadang-kadang suara tawa yang dingin dan menyeramkan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang warga bernama Pak Wira yang kebetulan lewat dekat kandang sapi Raden Putro
mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di balik gemuruh hujan, dia mendengar suara seperti percakapan. Namun yang aneh, hanya ada satu orang yang berbicara. Suara itu terdengar lirih dan serak, seperti sedang mengucapkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Pak Wira segera mempercepat langkahnya, namun sebelum dia pergi jauh, dia mendengar suara lain, suara sapi yang seolah sedang menangis kesakitan. Dengan perasaan tak tenang, Pak Wira memutuskan untuk menghindari jalan itu di kemudian hari, dan mulutnya terkunci rapat tentang apa yang dia dengar malam itu. Namun rumor tentang pesugihan Raden Putro semakin kencang berhembus di desa. Keesokan harinya, suasana di rumah Raden Putro tampak biasa. Kandang sapi di sebelah rumahnya masih dipenuhi suara sapi yang sedang makan, dan para karyawan sudah sibuk sejak pagi. Namun, di dalam rumah ada tamu istimewa yang datang pagi-pagi sekali. Dia adalah seseorang yang jarang terlihat oleh orang luar. Seorang dukun tua yang selalu mendampingi Raden Putro dalam urusan pesugihan. Dukun itu duduk di ruang tamu dengan tenang. Wajahnya berkerut dengan sorot mata yang tajam dan mengintimidasi. Tubuhnya kurus, mengenakan jubah hitam lusuh yang membuat auranya semakin menakutkan. Raden Putro menatapnya dengan hormat. Tak ada sedikit pun keberanian untuk menganggap remeh pria ini. "Raden," ucap sang dukun dengan suara serak, "sudah tiba waktunya untuk ritual tahunan kita. Malam ini kita harus mempersembahkan lagi jika kau ingin ternakmu tetap subur dan hartamu bertambah." Raden Putro mengangguk dengan tegang. "Apa yang harus kupersiapkan, Guru?" Sang dukun menatapnya tajam, lalu berkata, "Pelan, kau harus menyiapkan ayam cemani, ayam hitam tanpa cacat. Itu yang dibutuhkan untuk persembahan kali ini." Raden Putro langsung memanggil asisten rumah tangganya, seorang perempuan bernama Roro, yang setia bekerja di rumahnya selama bertahun-tahun. Roro masuk ke ruang tamu dengan kepala sedikit tertunduk, menghindari tatapan tajam sang dukun. "Roro," perintah Raden Putro, "ke pasar sekarang juga. Cari ayam cemani. Jangan kembali tanpa itu." Roro menunduk patuh. "Baik, Raden," jawabnya singkat, lalu segera bergegas keluar rumah, tak ingin membuat Raden Putro menunggu terlalu lama. Sore hari pun tiba, dan Roro berhasil mendapatkan ayam cemani seperti yang diperintahkan. Dia menyerahkannya kepada Raden Putro, yang langsung membawa ayam itu ke dalam ruangan khusus di rumahnya. Ruangan itu selalu terkunci, dan tak pernah ada yang tahu apa yang dilakukan di sana, kecuali Raden Putro sendiri. Malam pun datang. Langit gelap tanpa bulan, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu-lampu di halaman rumah. Di dalam ruangan khusus itu, Raden Putro dan sang dukun sudah bersiap. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa yang menyengat, dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah nampan kecil yang dihias kain hitam
dan sesajen. Ayam cemani yang dibawa oleh Roro terikat di sudut ruangan, meringkuk ketakutan. Ritual dimulai. Sang dukun berdiri di depan nampan, melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya yang semula pelan berubah menjadi semakin dalam dan menyeramkan, seolah ada makhluk lain yang berbicara melalui dirinya. Matanya tertutup rapat, namun tubuhnya bergetar hebat, seperti tengah menyalurkan energi dari alam gaib. Sementara itu, tanpa sengaja, Roro yang tengah berjalan ke dapur melihat pintu ruangan khusus itu terbuka sedikit. Dengan penasaran, dia melangkah lebih dekat. Saat melihat ke dalam, jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya mendadak dingin. Di dalam ruangan, Roro melihat sang dukun berbicara dengan suara yang bukan lagi miliknya. Suara itu terdengar berat, menggelegar, dan dipenuhi kemarahan. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Raden?" Suara itu bergema di ruangan. "Tahun ini, kau harus mempersembahkan lebih. Jika tidak, kekayaanmu akan lenyap. Harta yang kau kumpulkan akan habis, dan ternakmu akan mati satu persatu." Raden Putro terlihat pucat, namun dia mengangguk patuh. "Ya, Guru, aku akan lakukan apa yang kau minta." Sementara itu, ayam cemani di sudut ruangan tiba-tiba mulai berkokok keras, seolah merasakan bahaya. Suara ayam itu menggema, membuat suasana semakin mencekam. Roro langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tidak bersuara. Dia mundur perlahan, takut ketahuan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang dia saksikan malam itu benar-benar di luar akalnya. Dengan cepat, dia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Hatinya masih berdebar keras dan matanya terbelalak ketakutan. Di dalam kamarnya, Roro mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tentang ritual itu terus menghantuinya. Suara sang dukun yang berbicara dengan suara aneh, ayam yang berkokok ketakutan, dan tatapan tajam Raden Putro membuatnya tak bisa tidur semalaman. Malam itu begitu panjang bagi Roro. Tidurnya tidak tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan ritual menyeramkan yang dia lihat terus berputar di benaknya. Suara sang dukun yang berbicara dengan nada mengerikan, ayam cemani yang meringkuk ketakutan, dan tatapan tajam Raden Putro. Semua itu membekas dalam pikirannya. Keesokan paginya, suasana di rumah kembali normal, seolah tidak ada yang terjadi. Raden Putro tampak seperti biasa, memberi perintah kepada para karyawannya dengan nada kasar dan tanpa belas kasihan. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan sorot matanya, seperti ada kegelisahan yang tak terungkap. Roro, meskipun masih merasa takut, tidak berani mengungkapkan apa yang dia saksikan semalam. Dia tahu betul, jika ketahuan, nyawanya mungkin menjadi taruhan. Di kandang sapi, para karyawan sudah mulai bekerja. Sapi-sapi tampak sehat seperti biasa, tapi Parto
salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di sana, merasakan ada sesuatu yang aneh pagi itu. "Kau merasakan sesuatu yang janggal?" tanyanya kepada Joko sambil menyapu keringat di dahinya. Joko mengangguk. "Iya, tadi malam aku dengar suara aneh lagi dari kandang ini. Entah apa, tapi rasanya dingin. Sapi-sapi juga terlihat lebih gelisah dari biasanya." Parto menoleh ke arah kandang. Sapi-sapi memang tampak tenang sekarang, tapi semalam suara aneh yang sering mereka dengar, suara-suara yang tidak masuk akal. Apakah itu semua ada hubungannya dengan kekayaan mendadak Raden Putro? Sementara itu, di dalam rumah, Raden Putro tengah berbicara serius dengan sang dukun di ruang tamu. Wajahnya penuh dengan ketegangan. "Guru, aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan. Ayam cemani sudah kau dapatkan, dan ritualnya berjalan lancar. Tapi, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Ada perasaan tidak enak yang terus menghantui," ujar Raden Putro dengan nada cemas. Sang dukun tersenyum tipis, matanya menyipit. "Kau terlalu banyak berpikir, Raden. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Kekayaanmu akan terus bertambah, seperti yang sudah dijanjikan. Tapi ingat, perjanjian ini bukan tanpa harga. Kau sudah tahu itu sejak awal." Raden Putro mengangguk. Walau hatinya masih diliputi kegelisahan, dia tahu benar bahwa setiap tahun persembahan harus dilakukan, dan semakin lama permintaan sang dukun semakin besar. Tapi demi kekayaan yang terus mengalir, dia rela melakukan apapun. "Apakah tahun depan akan lebih sulit lagi?" tanya Raden Putro pelan. Sang dukun tertawa kecil, suaranya terdengar seperti gema yang menakutkan. "Itu tergantung padamu, Raden. Jika kau tetap patuh, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika kau melanggar, kau tahu akibatnya." Raden Putro hanya diam. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya sampai kapan dia bisa terus menjalani hidup seperti ini. Namun, ketamakan akan kekayaan sudah menguasai dirinya, dan setiap kali dia berpikir untuk berhenti, bayangan kehilangan semua yang dia miliki membuatnya kembali tunduk pada perjanjian gelap itu. Saat siang beranjak sore, suasana rumah mulai sunyi. Roro, yang sedang membereskan dapur, tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi semalam. Dia tidak berani mengungkapkan apapun pada siapapun. Namun rasa takut yang dia rasakan tak juga hilang. Ada sesuatu yang gelap dan menakutkan di rumah ini, dan Roro bisa merasakannya semakin kuat. Ketika malam tiba, Raden Putro kembali masuk ke ruangan khususnya. Dia duduk sendirian di depan nampan kecil yang masih dipenuhi sesajen dari ritual sebelumnya. Dalam keheningan malam, dia mendengar sesuatu, seperti bisikan dari sudut ruangan. Suara itu terdengar jauh, tapi semakin lama semakin jelas. "Raden, waktunya belum habis. Ada yang belum kau lakukan." Raden Putro terdiam.
Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia tahu suara itu bukan berasal dari dukun, tapi dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Dengan tangan gemetar, dia menundukkan kepala dan mulai berdoa, berharap suara itu menghilang. Namun suara itu tidak pergi, malah semakin mendekat. "Kau tak bisa lari, Raden. Aku akan datang mengambil apa yang kau janjikan." Raden Putro terlonjak dari tempat duduknya. Napasnya tersengal. Tapi saat dia membuka pintu ruangan dan melangkah keluar, suara itu lenyap begitu saja. Hanya ada keheningan. Di luar, langit malam kembali tanpa bulan. Namun, di dalam rumah Raden Putro, kegelapan mulai merayap pelan-pelan, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut persembahan selanjutnya. Hari itu, suasana di peternakan sapi Raden Putro berbeda dari biasanya. Beberapa sapi mulai terlihat kurus, dan sebagian lainnya tampak lemas. Raden Putro, yang biasanya penuh percaya diri, kini dipenuhi rasa cemas. Kerugian mulai menghampiri usahanya. Setiap hari, ada saja sapi yang mati atau jatuh sakit. Raden yang terbiasa mengandalkan pesugihan untuk kekayaannya, mulai merasa ada yang tidak beres. Pagi itu, Raden Putro memanggil semua karyawannya ke halaman peternakan. Wajahnya merah padam, amarahnya memuncak. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa sapi-sapi ini kurus?" teriaknya dengan suara yang menggema. Para karyawan hanya bisa menunduk. Parto, Joko, dan Slamet mencoba menjelaskan bahwa mereka sudah merawat sapi-sapi itu sebaik mungkin. Tapi Raden Putro tidak mau mendengar. "Kalian semua tidak becus. Kalau begini terus, aku bisa bangkrut. Apakah kalian mau bertanggung jawab?" bentaknya. Tak hanya para karyawan yang menjadi sasaran amarahnya, bahkan Roro, yang hanya seorang asisten rumah tangga, ikut kena marah. "Dan kau, Roro, apa yang kau lakukan di rumah ini? Semua pekerjaanmu berantakan," teriak Raden Putro, meskipun Roro tidak punya kaitan dengan sapi-sapi yang sakit. Roro hanya bisa menunduk, menerima amukan majikannya. Dalam hatinya, dia tahu ada yang lebih besar dari sekadar kelalaian para pekerja. Dia ingat betul tentang ritual yang pernah dia lihat, dan kini ketakutannya semakin nyata. Sesuatu yang gelap sedang menuntut apa yang dijanjikan oleh Raden Putro. Malam itu, setelah semua karyawan pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Raden Putro duduk di ruang tamu dengan raut wajah yang muram. Istrinya Sari menemaninya di samping, berusaha menenangkannya. "Sudahlah, Kang. Mungkin ini cuma cobaan sementara. Semua akan kembali normal," ujarnya lembut. Tapi Raden Putro tidak bisa tenang. Kegelisahan yang selama ini dia rasakan semakin menguat. Dan malam ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ada hawa dingin yang menekan, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kamar sebelah. Raden Putro menoleh cepat,
Dan saat itu juga, dia melihat istrinya mulai kejang-kejang. Tubuh Sari bergetar hebat, matanya melotot kosong, dan mulutnya mengeluarkan busa. Raden Putro panik. Dia mencoba memegang tubuh istrinya, tapi Sari terus bergerak liar, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menguasai tubuhnya. "Sari, Sari, bangun!" teriak Raden Putro, tapi tak ada jawaban. Dalam beberapa menit, Sari berhenti bergerak. Tubuhnya terkulai lemas di lantai, nafasnya terhenti. Raden Putro terduduk di sampingnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Air matanya mengalir, tapi rasa penyesalan lebih mendominasi hatinya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar. Persembahan yang tertunda. Istrinya menjadi tumbal pesugihan yang selama ini dia lakukan. Meskipun dia sudah mencoba menghindari kehilangan orang terdekatnya, semua sudah terlambat. Malam itu, dalam kesunyian yang mencekam, Raden Putro menangis di samping jasad istrinya. Dia tidak siap untuk kehilangan Sari. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kekayaan yang dia dapatkan akan menuntut nyawa orang yang paling dia cintai. Setahun berlalu setelah kematian Sari, dan kehidupan Raden Putro berubah drastis. Usaha ternak sapinya perlahan hancur. Sapi-sapinya mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Setiap pagi, dia menemukan sapi yang tiba-tiba tergeletak mati di kandang tanpa ada tanda-tanda sakit. Karyawan-karyawan mulai meninggalkannya satu persatu karena upah yang semakin kecil dan suasana peternakan yang semakin mencekam. Roro, yang selama ini setia bekerja di rumahnya, juga pergi setelah mendengar kabar bahwa Raden Putro sudah lepas dari pesugihan. Tapi pesugihan itu bukan tanpa konsekuensi. Kekayaan Raden Putro yang selama ini berasal dari pesugihan perlahan menghilang, sama seperti sapi-sapinya. Kini, Raden Putro hidup dalam kemiskinan. Rumah megahnya tak lagi terawat. Peternakan sapinya tinggal puing-puing. Dan orang-orang yang dulu memandangnya dengan kagum, kini hanya melihatnya dengan iba. Di sisa hidupnya, Raden Putro hanya bisa menyesali semua yang dia lakukan. Kekayaannya, pesugihan, dan harga yang harus dia bayar untuk itu semua. Dia tahu, meskipun pesugihan itu sudah lepas, namun bayangan gelapnya masih mengintai di belakang. Kekayaan memang kembali, tapi nyawa yang diambil tidak akan pernah kembali. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.